Ada yang bilang kehidupan adalah sebuah perjalanan. Kehidupan adalah sebuah anugerah. Menjalani kehidupan begitu rumit, begitu kompleks, dan salah satu perjalanan penting yang mungkin bisa merepresentasikan kehidupan adalah perjalanan mendaki gunung. Ekspedisi 5 Puncak Latimojong. Ya, ini adalah perjalanan menuju portal dimensi lain. Bagaimana tidak, keindahan jalurnya begitu menjebak, jadi betah tak ingin segera beranjak. Meninggalkan basecamp angin-angin tepat pukul 4.10 sore, kami pun segera menyusuri jalan beton yang menanjak. Setelah lebih 1 jam perjalanan, kami pun memasuki jalur kebun warga. Hamparan perkebunan kopi mengantar mengiring langkah hingga memasuki pintu rimba. Sekarang masih di pertengahan antara basecamp menuju pos 1 dan memasuki pintu rimba. Dari ini jauh. Jam 5:30 seperti target sampai di pos 2, mudah-mudahan bisa sampai sebelum jam 8 malam. Di pintu rimba, kami pun sejenak berhenti, melepas lelah beristirahat, menikmati segarnya air yang melimpah, sambil menunggu teman, hingga semua berkumpul tiba. Setelah istirahat dirasa cukup, botol minum segera diisi penuh. Kami pun bergegas melangkah menuju pos 1. Tanjakan pun mulai menghadang. Rimbun semak belukar rapi berbaris menyambut begitu rapat. Setelah memasuki pintu rimba, jalur menuju pos 1 semakin menanjak. Di sini, langkah mulai terasa berat. Tanjakan terjal memaksa nafas ikut tersengal. Sesekali perlu berhenti menarik nafas agar oksigen tetap banyak masuk ke otak. Ada kalanya di saat lelah seperti ini, rindu rumah terasa perlahan menghampiri. Namun layaknya kehidupan, seiring waktu terus berjalan, tak ada lagi kesempatan untuk pulang, tak ada lagi kesempatan untuk mengulang. Ketika lelah datang menerjang, berhenti sejenak adalah pilihan, sebelum akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Seperti lirik lagu The Rain, karena hidup tak akan selalu sesempurna yang kita mau, maka teruslah berjalan. Waktu tak akan pernah mau peduli apa yang telah dan akan terlewati. Kita hanya perlu tetap melangkah. Masa depan adalah tujuan, masa lalu adalah kenangan. Kami pun berkejaran dengan waktu, langkah dipaksa terus melaju, gelap malam perlahan terus memantau. Sudah jam 6.10, hari sudah gelap.
Saatnya mempersiapkan headlamp. Belum sampai di pos 1. Gokil. Di sini, ketika hari mulai berselimut gelap, kami lagi-lagi singgah beristirahat, minum sedikit, cemilan jadi bahan bakar, mempersiapkan raga menerjang tanjakan yang sepertinya masih begitu panjang. Headlamp disiapkan, perjalanan dilanjutkan. Penuh semangat, saya akhirnya berinisiatif mengambil langkah duluan, mengikuti leader Akhirnya. membuka jalur di depan. Tiba di pos 1 sesuai estimasi ya, 3 jam. 3 jam. Pas. Cuma kita tadi istirahatnya banyak, ada 45 menit. Iya, iya. Tadi ada 45 menit. Berarti kalau ritme kayak tadi bisa 2,5 lah ya. Ya, 2 sampai 2,5. 2 sampai 2,5. Memang kita menunggu. Pas 3 jam. Luar biasa. Pukul 7:11 menit, akhirnya kami tiba di pos 1. Dingin mulai menyerang, meskipun keringat masih bercucuran. Saya jalan duluan karena terlalu lama berhenti membuat tubuh menjadi dingin. Jadi harus tetap bergerak. Sudah melewati pos 1, sekarang menuju pos 2. Semoga bisa sampai paling lambat jam 9 malam, sehingga bisa mendirikan tenda dan makan kemudian istirahat. 15 menit berlalu, rombongan belakang belum datang. Takut suhu badan menurun kedinginan, saya pun meminta izin ke leader untuk bergegas melangkah duluan. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 terasa begitu panjang dan melelahkan. Akhirnya pos 2 sekarang jam 9.20. Sekarang sudah berada di pos 2, sudah mendirikan tenda. Saatnya untuk bersiap-siap masak, kemudian istirahat. Dan besok 6 pagi akan berangkat ke pos 7. Ya, semoga berjalan sesuai rencana. Semangat pagi, sekarang jam setengah 9, baru bangun, belum packing, padahal rencana berangkat subuh tadi. Luar biasa. Ini adalah sumber air di pos 2, jaraknya dekat, cuma 10 meter. Ini adalah pos yang paling dekat sumber mata airnya. Bangun pagi cukup kesiangan karena kelelahan dan dingin sepanjang malam. Saya pun menuju sumber air di dekat pos 2 mengisi botol minum. Mengobati haus dahaga, sisanya dimasak menyeduh kopi panas. Bagaimana tidurnya nih? Nyenyak ya? Minyak karena di sini ada batu buta. Baru dingin juga ya? Tidak ada persiapan untuk tidur. Luar Pos biasa. kaki tidak dipasang, pos tangan, jaket. Lagi masak ini ya? Masak air. Mantap. Setelah dicari dari kemarin, akhirnya baru muncul si pacet. Cuma masih kecil sekali. Cuma kalau sudah menghisap darah pasti bisa sebesar jari kelingking. Sekarang sudah jam 9, masih di pos 2 di hari kedua, padahal target harusnya di pos 5.
tapi karena perjalanan yang seru, banyak hal-hal yang tidak terduga sehingga menyebabkan molor sekitar 2 pos. Kata-kata dulu, Jack. Tidak lama kemudian, semua teman mulai terbangun perlahan. Teman dengan keahlian masak akhirnya kembali mengambil peran. Semua saling membantu menyiapkan sarapan agar bisa segera bergegas jalan. Hangat cerita, penuh canda tawa, riuh ramai, semua nampak bahagia. Di sini pun baru akhirnya saya mendengar kabar bahwa semalam rombongan belakang mendapat sedikit hambatan, sehingga baru sampai di pos 2 pukul 12.30 malam. Namun berkat pengalaman teman-teman, juga restu sang pemilik semesta, semua hambatan bisa dengan baik teratasi. Sarapan siap, makan terasa begitu nikmat dan lahap. Sekarang jam 12.50, saatnya meninggalkan pos 2 menuju pos 5. Semoga bisa sampai sebelum jam 7 malam. Iya, semangat. Aduh. Pagi. Kondisi tak dulu semua bagaimana? Aman di semua tuh? Aman-aman. Tumbler tak isi semua memang karena air itu di pos 5 baru ada air. Jadi hemat-hemat air selama perjalanan dari pos 2 ke 5. Tuh. Anu kemarin travel kah? Aman ji. Mat. Pandai ya. Anda gak diam-diam. Aduh. Senyum dulu. Sakit dah boleh senyum mungkin. Semuanya dia orang jalan bro. Iya Pak. Jadi kita target ke pos 5, nak di pos 5. Kita meluruskan dari sini Mami, hemat ke air sampai di pos 5. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan agar diberi kelancaran dan dijauhkan dari segala hambatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Barang-barang tas. Tepat jam 1 siang, kami pun bergegas meninggalkan pos 2. Jalur langsung menanjak tajam, lebat hutan tertutup begitu rapat, suara burung begitu merdu di kejauhan. Menjelang pertengahan jalur menuju pos 3, terdapat sedikit landscape yang terbuka, indah pemandangan, lelah sedikit terlupakan. Lelah yang kecepatan. Pos 3 setelah tanjakan ini. Wah. Puncak apa namanya? Jalur menuju pos 3 begitu luar biasa. Jarang sekali ada giveaway. Kata-katanya dulu Bang Jack. Ini sebenarnya tidak melelahkan. Melelahkan itu berharap sama orang tidak mau sama kita. Wow. Benar kata Jack, tidak ada yang lebih melelahkan selain menunggu dan berharap kepada sesuatu yang sudah pasti bukan untuk kita. Namun soal rasa, bukankah ia bisa berubah-ubah di waktu yang tidak terduga? Pantas saja banyak orang yang tetap saja menaruh harapan.
Jack, sudah di mana ini? Kita harus belajar menerima tunjangan penyesalan. Tanjakan jalur dari pos 2 menuju pos 3 terasa begitu panjang. Belum lagi sepanjang jalur, kata Jack, dibayang-bayangi drama Korea romantis, sedikit menohok namun tetap bikin semangat dan menyenangkan. Mendekati pos 3, jalur mulai terbuka, mata dan mulut pun menganga lebar. Wow, luar biasa view-nya. Ya, masih di perjalanan menuju pos 3, tapi capeknya sungguh luar biasa. Namun pemandangan seperti ini bisa mengobati sedikit lelah. Mau lihat anu kan? Nah, ketutup di sini. Tepat jam 3 siang, akhirnya sampai juga di pos 3. Ayo tak tutup kayak coba meu. Warga udah tutup. Pos 3. Akhirnya sampai di pos 3 2699. Satu kata dulu. Teman-teman. Ya, teman-teman. Oke. Itu tuh kita awang. Sejauh itu sana puncak rantai Mario, di belakang gunung ini hampir ketutup awan. Wow. Sekarang jam 3, masih di pos 3. Istirahat sejenak di pos 3. Akhirnya puncak pertama bisa diraih, Pentealoan di ketinggian 2699 mdpl menjadi tempat rehat yang sempurna. Pemandangannya begitu mempesona. Jack, kata-kata dulu. Kita apa yang lebih berat perjalanan dari pos 1 ke pos 3 apa? Apa itu? Lebih berat itu jalanin saja dulu. Waduh, ternyata masih ada yang lebih berat dari menaruh harapan pada seseorang. Ya, menjalani tanpa ketidakpastian. Tepat pukul 3.30 sore, kami pun bergegas meninggalkan pos 3. Indah pemandangan membuat kami rasanya ingin berlama-lama. Namun waktu terus berjalan. Sampai di pos 5, kami tak ingin kemalaman. Di sini, mulailah kami merasa berada di sebuah gerbang, memasuki portal menuju dimensi lain, seperti berada di dunia fantasi, layaknya di seri film-film Jurassic Park. Namun bedanya, di Jurassic Park penuh dinosaurus besar, di sini penuh buaya darat. Hade, semoga kami bukanlah salah satu di antaranya. Percayalah, pemandangan sore hari di sini begitu memukau luar biasa. Hamparan hutan lebat, kumpulan awan tebal, begitu memanjakan indera. Apa yang terlihat oleh kamera jauh lebih indah yang terlihat oleh mata. Sebelum pos 4 singgah makan
kentang. Kakak. Tapi cabai mah. Yang mana yang goreng? Akhirnya sampai di pos 4. Sekarang di pos 4, jam menunjukkan pukul 4.20. Langsung lanjut lagi ke pos 5. Semoga bisa sampai di sana sebelum jam 7. Udah pakai percabangan di depan, ambil kiri kena. Kita ambil kiri, ambil kanan lagi. 2 kali kanan, baru kiri lagi 1 kali. Begitu melewati pos 4, kembali dimanjakan lebat hutan lumut. Sungguh eksotis, membius mulut. Teriakan kekaguman dari hati terdalam, tertahan oleh rasa terpesona. Jalur antara pos 4 menuju pos 5 begitu luar biasa, tak henti membuat takjub. Hutan lumut begitu rapat, sesekali merangkak masuk di sela-sela pohon. Setiap 10 langkah ingin berhenti mengambil gambar. Kami benar-benar merasa seperti telah berpindah ke dunia lain. Rasa lelah kini terlupakan, langkah gontai berganti langkah santai, memandangi sekeliling, mengagumi setiap jengkal tebal hutan lumut. Udara di sini begitu sembab, begitu lembab, dingin, dan juga terkadang bikin merinding. Sore hari begini saja begitu hening, jadi terbayang bagaimana rasanya jika melewati jalur ini di malam hari. Mungkin bisa jadi lebih mudah halusinasi. Di sini saya pun sedikit berhalusinasi, membayangkan berjalan di tengah kerumunan fans yang tak henti meminta berhenti untuk sekedar foto selfie. Lantaran akar-akar pohon di sini seolah melambai, ingin menarik, menahan langkah agar tak lekas beranjak pergi. Seandainya saja begitu banyak waktu, mungkin saja kami bisa berlama-lama di sini, mengambil begitu banyak gambar, ataupun sekedar terdiam mengagumi begitu indahnya karya Sang Pencipta semesta. Selepas hutan lumut, pemandangan terbuka mulai terlihat lagi. Di sini, kami sejenak singgah beristirahat. Wow, ada matahari sedikit, tapi masih tertutup oleh awan. Luar biasa. Terbuka lah, terbuka.
Geser Ki dulu, geser Ki. Ternyata ada pengendali awan di sini. Wow. Di sini, lagi-lagi kami dibuat terpukau. Pemandangan langit sore begitu memikat. Kami seperti disambut hangat oleh semesta. Kabut yang sebelumnya menutup, perlahan terbuka, memperlihatkan indahnya hamparan pegunungan Latimojong. Pohon di sini mulai diselimuti oleh warga setempat, disebut sebagai akar angin. Sekarang jam 5.40, sedikit lagi sampai di pos 5. Pemandangan di sini sungguh luar biasa. Latimojong. Demi target mengejar sunset di pos 5, kami pun mulai segera beranjak. Perjalanan pasti tidak akan lama, karena pos 5 sudah terlihat di kejauhan. Jalur ini sangat menarik, melewati punggungan gunung. Pemandangan kiri kanan sungguh luar biasa. Akhirnya sampai juga di pos 5 setelah jalan kurang lebih 1 jam 40 menit. Wow, ternyata sumber airnya ada di bawah sana. Cukup luas di sini, bisa mendirikan beberapa tenda. Dan inilah dia puncak kedua, akhirnya diraih. Pokapingjan 2970 mdpl dengan latar sunset yang begitu indah, membuat hati terasa begitu haru bergembira. Momen pun segera diabadikan. Pemandangan seperti ini tak selalu bisa datang berulang. Rombongan terdepan ternyata sudah mendirikan tenda, barang dan perlengkapan sudah dirapikan. Sebagian bergegas mengambil momen, menikmati kumpulan awan dengan matahari sore yang segera terbenam. Hembusan dingin angin membuat saya segera tersadar, membuat saya pulih dari terpana. Tenda pun lekas saya dirikan dengan latar sunset yang begitu indah. Ini seperti penutup yang sempurna di paruh kedua ekspedisi pendakian menuju 5 puncak Gunung Latimojong. Pergantian sore hari menuju malam yang begitu memukau tersaji di depan mata. Pos 5 jalur merah angin-angin jadi tempat yang tak akan terlupakan. Selamanya akan tersimpan di hati bahwa tempat ini pernah menyambut kami begitu hangat dan luar biasa. Sebuah sambutan yang tak akan pernah terlupakan.
Malam pun tiba, menu spesial dari koki andalan tersaji begitu hangat, namun juga begitu menyiksa. Iya ditahu toh, cuma yang ditahu sama yang kelakuan belum sesuai. Nanti hearing orang. Iya memang spesial untuk ini malam. No stranger to pain.